Halo CS kami, jumpa kembali bersama saya si Jack. Oke, film yang akan dibahas pada kali ini adalah film yang akan dibintangi oleh kakak kelas saya waktu SMP, yang dimana pada masa itu kita sering ngopi dan nongkrong bareng di warung teh Kokom. Dia adalah Donnie Yen yang akan berperan sebagai Junma. Dan film ini berjudul Flashpoint. Ya, seperti biasa, biar lebih afdol kita intro dulu kuy. Di awal film kita langsung diperlihatkan seseorang yang berada di atas ring tinju. Dan dia adalah Junma yang merupakan seorang inspektur. Terlihat dia sedang dalam perjalanan yang akan menuju ke suatu tempat. Dan kita juga diperlihatkan suasana di dalam diskotik. Di sana kita diperlihatkan seseorang yang bernama Wilson. Dia adalah salah satu anggota di sebuah sindikat yang bernama Triad. Dan dirinya pun bertugas sebagai supir pribadi. Di sana juga terlihat Tiger yang satu sindikat bersama Wilson. Namun dia memiliki tugas yang cukup sangar, yaitu tukang pukul di geng tersebut. Dan ini dia si kakak beradik yang jahatnya nggak ketulungan. Dan mereka pun merupakan ketua di dalam sindikat tersebut. Sebut saja mereka Tony dan Arthur. Di saat mereka semua sedang asik bersama kupu-kupu malam dan minuman birnya, tiba-tiba datang Inspektur Ma yang akan melakukan sebuah investigasi. Tapi tiba-tiba Wilson menghampirinya dan mempermalukannya di hadapan bosnya tersebut. Atas hal itu, Inspektur Ma pun geram sehingga membuat Wilson tersungkur hanya dengan satu kali kuncian saja. Lalu scene berpindah dan memperlihatkan bahwa Inspektur Ma sedang disidang oleh atasannya dikarenakan di setiap operasinya, dia selalu melukai targetnya dan bahkan hampir membunuh mereka. Tak heran semua itu pun dia lakukan karena Inspektur Ma dikenal sebagai orang yang mudah panas dan selalu bertindak impulsif. Bahkan dirinya selalu saja tidak mengindahkan peraturan yang ada. Di tempat lain terlihat bahwa markas geng Triad didatangi oleh geng lain yang diketahui ternyata geng tersebut merasa dirugikan oleh tindakan geng Triad, yang dimana uang mereka telah digelapkan oleh Triad untuk kepentingannya. Sehingga geng tersebut berniat untuk membatalkan kesepakatannya dan mengambil kembali uang tersebut. Namun sangat disayangkan mereka tidak membawa tukang pukul profesional untuk melawan geng Triad. Sehingga Tony dan Tiger pun dengan mudah mengobrak-abrik mereka semua. Singkat cerita, pagi pun tiba. Terlihat Wilson dan Inspektur Ma yang sedang asik ngala undur-undur di pinggir pantai. Mereka juga dihampiri oleh Inspektur Wong. Dan ternyata Wilson merupakan seorang polisi yang ditugaskan menjadi seorang mata-mata, sehingga dirinya pun menyamar dan menjadi seorang supir di tubuh geng Triad. Keesokan harinya Tony terlihat bertemu dengan kolega bisnisnya dan memberitahukan jangan pernah ikut campur dengan apa yang akan dilakukan oleh geng Triad. Namun sepertinya rekan bisnisnya itu tidak terima dengan apa yang Tony katakan. Sehingga sang kakak pun mengancam akan menghabisi keluarga mereka jika mereka bertingkah di luar tindakan. Anjay. Dan singkat cerita, Tony yang telah diberi bonus oleh Arthur karena sudah menjalankan tugasnya dengan baik, berniat akan mentraktir semua rekan-rekannya karena diketahui juga hari ini merupakan hari ulang tahunnya. Namun sayang sekali tidak ada satupun orang yang mengindahkan ajakannya. Namun beruntung, di sana ada satu orang wanita cantik yang bersedia untuk menemani hari spesialnya itu. Dan sebut saja dia Julie, yang tak lain merupakan kekasih dari Wilson. Namun satu rahasia yang tidak pernah Julie ketahui, yaitu bahwa Wilson adalah seorang polisi yang ditugaskan untuk menjadi seorang mata-mata untuk membongkar kebusukan geng Triad. Lalu keesokan harinya Wilson diminta untuk menemani Tiger untuk menjalankan satu misi, di mana misi itu akan membunuh salah satu kolega bisnisnya yang pada waktu itu sempat menyerang ke markas geng Triad. Dan tanpa pikir panjang, Tiger yang tak mempunyai hati nurani itu langsung menghabisi orang tersebut di sebuah parkiran. Beruntung istri dan anaknya berhasil melarikan diri ke tempat lain. Namun Wilson yang merupakan seorang polisi yang masih mempunyai jiwa kemanusiaan dan rasa solidaritas yang tinggi, dengan segera menabrakkan mobilnya itu ke arah mobil target tersebut.
dan beralibi kepada Tiger bahwa ada polisi yang datang ke tempat itu. Singkat cerita, sang kakak beradik yaitu Tony dan Archer akan melakukan acara ulang tahun sang ibu di sebuah gedung mewah. Namun sepertinya Tony sudah mencurigai gerak-gerik Wilson sebagai mata-mata polisi. Namun sayangnya Wilson belum menyadari akan hal itu. Seusai acara ulang tahun ibunya, Tony yang ditemani oleh Tiger meminta kepada Wilson untuk mengantarnya ke suatu tempat untuk mengambil sejumlah uang. Setelah selesai, dengan gegabah Wilson menelpon Inspektur Ma agar segera meringkus Tony dan Tiger di tempat Wilson kini berada. Namun lagi-lagi Tony melihat gerak-gerik mencurigakan yang dilakukan oleh Wilson, sehingga kecurigaannya lebih kuat terhadap Wilson. Bahkan saat di mobil pun, Tony dengan sengaja meminta handphone Wilson untuk mengecek siapa orang terakhir yang ditelepon olehnya. Di scene lain terlihat sang kakak yaitu Archer bersama sang ibu sedang dalam pengejaran Inspektur Wong. Hingga akhirnya mereka pun tertangkap. Kembali lagi kepada Wilson yang tampaknya sudah menyadari akan kecurigaan Tony. Sehingga tak pikir panjang dia pun segera membuka pintu mobil dan terjun dari mobil tersebut. Namun jangan sebut dia Bang Tony. Jika tidak melakukan aksi brutalnya, dia pun segera membanting setir dan langsung menabrak Wilson hingga jatuh ke dasar jurang. Namun beruntung Wilson yang sedang sekarat bisa ditemukan oleh beberapa orang yang sedang goes di malam hari, dan mereka pun segera membawanya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Singkat cerita, Inspektur Wong dan Inspektur Ma mengunjungi rumah sakit untuk melihat keadaan Wilson. Dan inilah pertama kalinya sang pacar mengetahui bahwa Wilson sebenarnya adalah seorang polisi. Lalu tiba hari di mana Archer akan disidang untuk memutuskan hukuman apa yang pantas olehnya. Namun sepertinya hal itu akan ditunda, mengetahui bahwa polisi pun belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menjebloskannya ke dalam penjara. 3 bulan pun berlalu, dan terlihat Wilson sudah nampak jag-jaguar ringkas, meskipun kakinya masih ingked-ingkedan di atas 2 tongkat yang menopangnya. Singkat cerita, saksi yang ditunggu pun sudah siap untuk memberikan kesaksiannya. Mendengar kabar itu, Tony CS pun akan melakukan segala cara untuk menghentikan saksi tersebut termasuk membunuh mereka. Semua itu dia lakukan agar sang kakak bisa cepat keluar dari sel tersebut. Dan dia pun dengan segera mengamankan sang ibu agar tidak ikut terlibat dalam kasus berbahaya tersebut. Sementara itu terlihat Wilson sedang asik bermesraan dengan pacarnya yang cantik jelita, yang diketahui sedang dalam masa penyembuhan. Tapi saat sedang asik-asiknya berduaan, tiba-tiba mereka kedatangan para tamu yang tak lain mereka adalah dari kesatuan polisi, yang berniat memberi hadiah sekaligus menjenguk Wilson. Lalu tiba-tiba juga hadir seorang kurir JNT, yang berniat akan memberikan sebuah ayam panggang untuk mereka santap. Tapi sayangnya mereka tidak mengetahui bahwa sebenarnya terdapat sebuah bom di dalam perut ayam panggang tersebut. Dan ketika si kurir akan meledakkan bom tersebut, tiba-tiba remote tersebut tidak berfungsi dikarenakan tidak adanya sinyal di tempat itu. Sehingga dia pun panik dan menjatuhkan baterai remote itu hingga ke dasar lantai. Dan terlihat Wilson CS berfotoria bersama ayam panggang itu sebelum mereka santap. Setelahnya Inspektur Wong berniat menghanutkan ayam panggang tersebut ke dalam oven agar lebih nikmat sebelum disantap. Dan sepertinya Inspektur Ma melihat lagi si kurir itu yang tepat berdiri di halaman rumah Wilson di mana tempat mereka berada, dan sesuatu pun terjadi. Bom itu pun meledak tepat di hadapan Inspektur Wong yang mengakibatkan dirinya tewas di tempat itu. Dan karena pacar Wilson ada di dekat ledakan bom tersebut, dia pun harus dilarikan ke rumah sakit. Singkat cerita, waktu persidangan Archer pun tiba. Dan pada saat itu juga, Tony membunuh semua koleganya yang pernah berurusan dengan geng Triad, berniat agar mereka tidak memberikan kesaksian saat persidangan kakaknya. Hingga tersisa 1 orang saksi yang diketahui adalah Wilson yang sedang menemani pacarnya di rumah sakit akibat ledakan bom kemarin. Dan sang pacar meminta satu hal kepada Wilson, agar setelah dirinya sembuh dia pun harus berjanji untuk keluar dari kesatuan polisi, yang dirasa hanya akan membahayakan mereka.
Tapi meskipun Wilson mengiyakan permintaan pujaan hatinya itu, pasti akan ada saja orang yang mengusiknya. Hal itu terbukti ketika Tony memerintahkan Tiger untuk membunuh Wilson dengan menyamar sebagai cleaning service di rumah sakit tersebut. Namun beruntung Inspektur Ma masuk ke dalam lift yang sama dengan Tiger, sehingga ia pun berhasil menggagalkan aksinya itu. Namun sayang, hal itu pun ternodai dengan tewasnya polisi wanita di dalam lift tersebut karena tertembak oleh Tiger tepat mengenai dada kirinya. Hingga akhirnya Tiger pun kabur dan disusul oleh Inspektur Ma. Dan ternyata penyamaran Tiger hanya pengalihan untuk menculik kekasih Wilson yang akan digunakan sebagai sandera agar di saat menjadi saksi di persidangan, Wilson tidak mengatakan apapun atas kasus kejahatan yang telah dilakukan oleh Archer bersama geng Triad. Dan dia pun menyanggupi kemauan Tony agar nyawa pacarnya selamat di tangan Tony. Kembali ke Inspektur Ma yang sedang melakukan pengejaran terhadap Tiger, yang akhirnya berakhir di sebuah tempat makan di pinggir jalan. Yang dimana Tiger mengalihkan Inspektur Ma dengan cara menyandra anak kecil agar Inspektur Ma membuang pistolnya itu. Namun setelah Ma membuang pistolnya itu, Tiger dengan berani melemparkan anak tersebut, dan dari sini Inspektur Ma pun semakin meraju. Sampai-sampai dia pun menghajar Tiger secara membabi buta. Sumpah puas banget lihat adegan pertarungannya. Lebih seru dibanding perkelahian Naruto melawan Sasuke. Dan akhirnya Inspektur Ma pun berhasil membekuk Tiger. Dan terlihat di dalam persidangan Wilson bungkam saat hakim menanyakan sejumlah pertanyaan. Semua itu ia lakukan karena sesuai kesepakatan mereka. Alhasil Archer pun bisa bebas dengan mudah. Dan mengetahui Archer bebas dengan mudah, akhirnya Inspektur Ma membekuknya kembali untuk dijadikan sandera agar Wilson dan pacarnya bisa bebas dari genggaman Tony. Karena Wilson sangat nyaah kepada pujaan hatinya, dia pun memberanikan diri mendatangi kediaman Tony. Tapi mengetahui sang kakak ditawan kembali oleh Inspektur Ma, ia pun menghabisi Wilson sampai babak belur. Kemudian Inspektur Ma dan Tony melakukan COD di sebuah sungai. Dengan menggunakan perahu tongkang, Wilson dan pacarnya mengarah ke tepi, sedangkan Ma dan Archer menuju ke tempat Tony. Dia pun melihat banyak sekali penembak yang bersiap menembaknya kapanpun sesuai perintah Tony. Namun Tony dengan kelicikannya menembak Wilson yang hampir sampai ke tepi sungai. Namun dengan sigap, Inspektur Ma menembak telinga Archer tepat di hadapan mata Tony. Dan akhirnya tembak-tembakan pun terjadi. Archer menggunakan AKM, Tony dengan softgunnya, dan Inspektur Ma mendapatkan AWM dari flare gun yang ditembakkannya. Hehe. Sementara itu Wilson meninggalkan pacarnya dan bermaksud membantu Inspektur Ma melawan Tony dan kawan-kawan. Dan sesampainya di TKP, Wilson langsung menabrakkan mobilnya ke pohon yang dinaiki oleh Archer. Dan dia pun berhasil mengalahkannya, meski harus mendapatkan tembakan dari Tony tepat di bahu kanannya. Sementara Inspektur Ma bertarung habis-habisan melawan Tony di sebuah gedung di area kebun tersebut. Dan lagi-lagi, ini merupakan pertarungan termantap, teredan, dan terjos gandos yang ada di film ini. Kalau nggak percaya tonton aja kuy. Dengan pertarungan gaya bebasnya, akhirnya Inspektur Ma berhasil menaklukkan Tony. Dan atas kekalahan yang diderita oleh Tony, berakhir pula film ini. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton, dan semoga terhibur. Atas perhatiannya, saya si Jack pamit undur diri, dan hatur nuhun.